Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 4 ayat 43 sampai 54. Kembali ke Galilea, Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Dan setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang telah dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Yohanes yang kita dengarkan ini menampilkan kepada kita seolah-olah ada dua perbandingan atau membandingkan dua peristiwa, dua kota dalam konteks percaya. Ketika Yesus pergi ke kampungnya di Galilea, Nazaret, orang menolaknya. Orang setempat menolak Yesus. Tentu menolak itu indikasi bahwa orang-orang itu kurang percaya dengan Yesus. Kurang kepercayaan mereka karena mereka lebih melihat latar belakang, lebih melihat atau mengandaikan Yesus itu sama seperti mereka, karena keluarganya itu sama dengan mereka. Lalu bertanya-tanya dari mana asal-usul semua yang diperoleh Yesus. Mujizatnya, lalu ajarannya yang penuh, yang sangat karismatik itu ya. Jadi pada saat yang sama mereka menyimpulkan bahwa Yesus ini atau apa yang dilakukan Yesus itu tidak menyentuh mereka, tidak sampai pada kesadaran iman mereka, sehingga mereka pun menolak Yesus, menutup diri akan kehadiran Yesus, kehadiran Allah itu. Apa yang terjadi? Di situ pun Yesus tidak banyak melakukan mujizat dan bahkan mengatakan bahwa seorang nabi itu tidak dihargai di tempat asalnya. Sementara di tempat lain dia dicari-cari. Lalu kemudian kita mendengarkan tadi perjalanan Yesus dari Galilea. Dia pergi kemudian kembali ke Kana ke Kana, di mana di situ disebut Galilea. Dia kembali ke ke Galilea Dia kembali ke Kana di Galilea.
Lalu Yesus di situ, di Kana itu, ternyata banyak orang yang menantikan Yesus. Ya, banyak sekali orang yang menanti kedatangan Yesus. Dikatakan tadi di situ, kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Nah, perbedaan tadi orang Nazaret dengan orang Kana ini, orang Kana sangat mengharapkan kedatangan Yesus. Dan yang paling ditonjolkan di sana adalah seorang pegawai istana. Jadi dia sangat menantikan kehadiran Yesus karena ada suatu persoalan yang dia miliki, yaitu anaknya sedang sakit dan hampir mati. Ketika dia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, minta maaf ya, untuk yang pertama tadi bukan Galilea yang dimasukkan, tetapi Yudea ya, Yudea di Nazaret. Jadi mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Dia datang kepada Yesus. Dia menyambut Yesus yang datang itu. Tidak seperti tadi orang yang lain itu, mereka menolak, tapi orang-orang di Kana ini secara khusus di Kapernaum menerima Yesus, menyambut, mengharapkan kedatangan Yesus. Jadi di situ dia setidaknya datang kepada Yesus lalu memohon kepadanya. Dia mengatakan kepada Yesus, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya yang sedang sakit, hampir mati. Lalu Yesus menjawab, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepada Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Lalu Yesus menjawab, pergilah, anakmu hidup. Yang penting bahwa perkataan Yesus itu dipercaya oleh pegawai istana itu. Dia mengatakan, orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya. Lalu pergi. Sementara dia pergi, tiba-tiba pegawainya atau pengawalnya datang kepadanya, memberitakan bahwa anaknya sembuh dan menanyakan jam berapa. Dia mengatakan dia mengalami kesembuhan. Jam 1 siang atau pukul 1 siang. Lalu dia teringat pada saat itulah Yesus mengatakan bahwa anaknya sembuh. Jadi dia percaya dan seluruh keluarganya. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, percaya ya itu mengandaikan ada keterbukaan hati kita, keterbukaan seluruh diri kita akan Allah yang berkarya, Allah yang mau berkarya dalam hidup kita. Ketika kita tidak percaya, tentu di situ kita menutup diri kita akan kehadiran Allah yang mau berkarya, mau bersabda. Seperti tadi di tempat lain itu, mereka menolak Yesus sehingga Allah berkarya atau Allah yang mau hadir untuk orang-orang itu tidak bisa hadir secara langsung sebab mereka sudah menutup pintu hati dan diri mereka. Tapi di tempat lain, mereka sangat mengharapkan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita kembali ke dalam diri kita, kita memilih yang mana? Memilih orang di Yudea, di Yudea itu, atau di Nazaret itu ya? Atau orang-orang Galilea yang menantikan kehadiran Yesus? Ya, itu tergantung pada diri kita masing-masing. Tapi di sini ya, gereja kita selalu mengajarkan untuk teguh dalam iman, percaya teguh dalam iman itu. Percaya kepada Yesus tidak setengah-setengah ya, tapi memang sepenuh hati, kesungguhan hati kita. Seperti pegawai istana tadi itu ya, dia percaya sungguh pada perkataan Yesus. Dengan demikian sabda Yesus itu adalah sebuah kekuatan ya,
yang bisa mengubah sesuatu atas diri kita, yang bisa memberikan suatu harapan bagi diri kita. Pegawai istana tadi, dia percaya dengan perkataan Yesus bahwa anaknya akan sembuh. Dan memang apa yang terjadi? Anaknya sembuh. Kita belajar pada peristiwa ini. Percaya itu memang membuka ruang akan hadirnya Allah berkarya dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sebagai umat beriman, percayalah dengan setulus hati kita. Kepercayaan yang tulus dan teguh itu akan memberikan kekuatan dalam diri kita, atau akan menghadirkan Allah yang berkarya dalam hidup kita, bersama-sama kita, berkarya, mengarahkan kita, menuntun kita, menegur kita, dan sebagainya. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.